Pemirsa, nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung disebut dalam action plan atau proposal kepengurusan fatwa Mahkamah Agung dalam sidang dakwaan terdakwa Jaksa Pinangki beberapa waktu lalu. Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus Jaksa Pinangki tersebut. Kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR dalam kurung Burhanuddin atau pejabat Kejaksaan Agung yang dimaksud oleh terdakwa sebagai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Kasus Jaksa Pinangki Sirne Malasari terus menjadi sorotan. Dalam sidang perdana yang digelar beberapa hari lalu, nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan pejabat Mahkamah Agung disebut-sebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki Sirne Malasari saat pembacaan action plan atau proposal kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas kasus Joko Chandra. Nama Burhanuddin disebut dalam 4 dari 10 poin action plan yang disusun terdakwa Pinangki. Burhanuddin juga disebutkan berkomunikasi dengan tersangka Andi Irfan, namun Jaksa Agung membantah keterlibatannya. Jaksa Agung menegaskan tidak mengenal Joko Chandra dan tidak pernah memerintahkan Jaksa Pinangki menangani kasus Kesi Bank Bali. Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Joko Chandra. Saya tidak pernah komunikasi dengan Joko Chandra dan saya tidak pernah untuk memerintahkan Pinangki untuk menangani Joko Chandra. Adalah suatu hal yang bodoh apabila kami melakukan itu. Karena perkara ini tinggal eksekusi. Tidak ada lagi upaya lain, upaya hukum lain tidak ada. Ini hanya tinggal eksekusi. Kalau Irfan Jaya, pada waktu saya jadi Kajati Sulawesi Selatan, dia sebagai orang LSM pernah ketemu saya. Dan sejak itu saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Begitupun dengan nama Hatta Ali yang disebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki. Melalui Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan fatwa pembebasan Joko Chandra yang menguntungkan pihak berperkara. Yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah hal yang sangat mustahil. Karena Mahkamah Agung tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat teknis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK. Permohonan fatwa itu sendiri tidak pernah diterima oleh Mahkamah Agung. Anggota Komisi 3 DPR RI pun meminta Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus Jaksa Pinangki ini. Tolong diusut tuntas setuntas-tuntasnya. Siapa nama-nama yang main, politisi-politisi DPR, apa itu semuanya. Kami juga minta betul siapa pemain, siapa aktor-aktor yang main di kejaksaan yang terkait masalah Pinangki. Ini bola liar Pak Jaksa Agung. Kalau tidak hati-hati bisa membakar institusi, membakar integritas, membakar soliditas internal. Dalam kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana kasus korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Peran cleaning service yang mencuat dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung masih didalami. Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin menyelidiki dan mengungkap peran cleaning service tersebut. Kejaksaan Agung masih mendalami peran seorang cleaning service yang menjadi saksi kasus kebakaran Kejagung yang terjadi 22 Agustus lalu. Sosok cleaning service Kejaksaan Agung menarik perhatian karena diduga memiliki uang ratusan juta rupiah di rekeningnya. Tidak hanya itu, sosok cleaning service itu disebut-sebut bisa mengakses lantai 6 meskipun tugas sehari-harinya bertugas di lantai dasar. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana menegaskan pihaknya akan mengusut dari mana asal-usul uang cleaning service tersebut. Baik Pak, itu ada akses ke lantai 6. Itu penyelidik, ketika proses penyelidikan itu ada dilaporkan kepada jaksa yang saya tunjuk Pak. Tapi ini dalam proses penyidikan kita dalamin Pak itu uang apa dan dari mana. Itu Pak akan kita bongkar nanti Pak. Karena kemarin proses penyelidikan belum pro justisia. Ketika proses penyidikan ini Pak, nanti pro justisia kami selidiki, kami minta nanti penyidik mengungkap itu Pak.
Isu cleaning service tajir mencuat saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin Kamis kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan soal informasi petugas cleaning service yang punya rekening ratusan juta rupiah kepada Burhanuddin. Kebakaran meluluh lantakan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Bareskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Rombongan polisi ditembaki KKB dari perbukitan. Rombongan polisi yang baru mengantar Wakapolda dan Irwasda Polda Papua ke Bandara Bilorai ditembaki kelompok kriminal bersenjata dari perbukitan seberang Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Penembakan terjadi Jumat siang kemarin ketika pasukan akan kembali ke Polres Intan Jaya. Aparat pun membalas menembak ke arah perbukitan. Tidak ada korban jiwa karena jarak antara aparat dan KKB cukup jauh. Polisi membuka posko pengaduan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta. Kami kembali untuk Anda saat lagi.